Ya, jadi pada sesi ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara mengakses ke dalam Jeep. Ini internet saya bermasalah. Oke, saya harus restart session. Mas Kazib sudah buka putih, Mas, untuk akses ke Kawung. Saya pakai WSL. Oke, apa, Mas? WSL jadi SSH saya langsung. Oh ya, oke, pakai WL. Nah, tapi udah ke Kawung bisa. Tadi belum. Udah ke Kawung. Karena yang dipakai nanti bukan bukan laptop ini, sama kayak eh, paralel yang kemarin. Yang minggu kemarin. Nah, SSH-nya kita ke deep at 152.118.3158 dengan password deep 2020. Ya. Jadi di sini kita memakai GPU 01. Kalau kita lihat di sini get nodes, ya, ini adalah cara kita untuk mendapatkan uh, device atau worker-worker yang tergabung di dalam cluster GPU yang saya konfigurasi. Nah, uh, jadi gambarannya adalah seperti ini. Sudah bisa, Mas? Masuk ke dalam sebagai user div. Apa ini baru di Kaung ini. Oh iya. Terus SSH ke user div ya, Mas. SSH SSH ke user div. seperti ini. Div at Oh iya, tadi. Div at 152.1.31. Password tadi lupa. div 2020. Nah, ya. DLP 2020. Sudah. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat apa namanya nodes yang tergabung di dalam komputer div ini. Jadi nodes-nya ada, kalau kita lihat di sini kita bisa div 2020 ubctl get nodes. Oke. Nah, ini ada 5, GP 01, 2, 3, 4, 5. Satu ini diidentifikasi sebagai master. Master artinya dia tidak melakukan pekerjaan. Namun, semua yang kita lakukan itu melewati komputer master. Jadi ketika melakukan eksekusi, ketika mengakses Docker, itu semuanya berada di master. Sedangkan yang bawah ini semuanya GPU 02, GPU 03, 04, dan 05 itu adalah worker. Saran saya rekan-rekan pakai GPU 02 dan GPU 03 ya, karena memiliki komputasi yang cukup baik. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang GPU 02 dan GPU 03 ya. Saya coba assign untuk GPU 02 dan 03. Bukannya nggak boleh pakai yang 04 dan 05, karena ada beberapa aplikasi yang berjalan di 04 dan 05. Jadi ada aplikasi deep learning yang lagi berjalan di 05 dan 04. Jadi teman-teman bisa pakai yang GPU 02 dan 03. Nah, di sini konfigurasinya adalah yang pertama, ya, ini mengenai GPU Computing Environment. Nah, sebenarnya GPU 02 dan 03 03 itu sebenarnya komputer multithread yang dipakai teman-teman juga sewaktu mengerjakan tugas sebelum UTS. Ya, jadi AMD Ryzen, makanya lumayan powerful. Dan dia juga punya RTX 2080 Ti. Nah, RTX 2080 Ti yang VRAM-nya adalah 11 GB
byte. Oke. Nah, ini ada yang bisa dipakai, jadi ada dua, GPU 02 dan GPU 03. 4 dan 5 sebenarnya masih bisa dipakai, tapi tadi ada beberapa aplikasi yang berjalan di GPU tersebut. Ya, jadi supaya tidak tabrakan, saya coba untuk assign di kelas ini di GPU 02 dan 03. Nah, gambarannya adalah seperti ini. GPU 01 ini sebagai masternya. Jadi semua yang kita lakukan itu hanya di GPU 01. Walaupun kita bisa SSH ke GPU 02, kita bisa SSH ke GPU 03, kita bisa SSH ke GPU 04. Oke? Itu yang bisa kita lakukan. Nah, di sini dari GPU Computing Environment ini yang bisa kita utilisasi adalah yang pertama, kita bisa coba untuk memiliki pods. Pods itu artinya kontainer. Mungkin pernah baca mengenai Docker. Nah, kalau sudah di dalam kontainer, teman-teman mahasiswa bebas melakukan apa saja. Anda mau menginstal TensorFlow, Anda mau menginstal CUDA versi berapa, itu terserah Anda ketika di dalam kontainer. Tapi ketika berada di user deep ini, sekali-kali jangan menginstal apapun. Ya. Jadi, agar bisa terencapsulate semua di dalam container atau Docker. Ya. Jadi analoginya adalah sekarang kita punya 5 nodes, ya, 5 atau 2 nodes yang untuk perkuliahan ini. Ya, jadi ada dua nodes, GPU 02 dan 03. Nah, jadi GPU 02 dan 03 ini kita bisa lihat kontainer apa saja yang ada di dalamnya dengan kode kubectl get pods. Nah, dengan begini kita bisa lihat kontainer-kontainer apa saja yang berjalan. Ya. Oh, tulisan saya terlalu besar mungkin ya. Jadi kurang jelas. Kita rubah jadi 14 mungkin. Oke, nah di sini kita ada beberapa pods yang sedang berjalan, NFS, TF2103, GPU 05. Nah, di sini kita bisa buat pods kita sendiri. Ya, ya kebetulan di sini usernya cuma satu, jadi jangan saling mendelete pods. Ya, jadi jangan saling mendelete pods yang satu dengan pods yang lain. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah bagaimana saya membuat pods baru. Pods baru, saya sudah menyediakan di sini ada podsworking.yaml. Silahkan di-copy ya, podsworking.yaml ke dalam atau supaya teman-teman tidak merubah template yang saya buat, jadi copy template-nya. Misalnya saya buat ini adalah ari.yaml. Nah, sekarang saya coba edit pods ari.yaml. Nah, di sini sudah ada konfigurasi template yang memudahkan teman-teman untuk membuat suatu kontainer. Ya, jadi pertama name di sini bisa kita rubah menjadi misalnya kalau nama penggambar dan aplikasi apa yang kita pasang di situ. Misalnya Ari udah 10 ya. 01 misalnya. Untuk yang ini biarkan saja ya. Nanti kita akan bahas ini adalah storage persistent atau storage NFS yang saya gunakan untuk menyimpan data kita. Nah, di sini image-nya itu bisa kita rubah macam-macam. Kalau Anda mau pakai TensorFlow versi 21, bisa buka di sini NVCR.io di sini NVCR.io.
Atau kita lihat di sini, kita kayak marketnya itu di sini. Market tapi kita nggak perlu bayar ya. Jadi NGC Cloud, katalog di sini. Nanti linknya bisa kita ambil dari NGC Cloud ini. Oke, berarti saya coba explore katalognya. Nah, misalnya yang saya mau cari adalah kuda, misalnya ya. Kuda kontainer. Kuda, kita bisa download yang kuda yang paling baru, yang ini. Ya, atau mau cari kuda lainnya. Ya. Misalnya kuda, mungkin saya cari yang sudah ada di dalam. Oke, misalnya saya mau coba 10.2 base Ubuntu 18.04. Saya saran sih yang development aja ya, karena kan kalian mau coba untuk mencoba untuk melakukan cari yang Ubuntu, oke. Cari yang udah 10 aja kali ya. Ya 11 boleh, tapi kayaknya saya masih lebih familiar, bukan familiar sih apa, lebih stabil. Sepuluh titik nol, coba ini ya. Oke, nah yang kita lakukan adalah tag-nya tersebut menjadi kita ubah di sini, ini kita copy ya. NVCR, IO, NVIDIA, ini kan tadinya TensorFlow. Oke, di sini tag-nya kita rubah jadi kuda 10. Nah, tag yang ini kita ubah jadi kuda 10. Boleh pakai kuda 11 juga, nggak masalah. Terserah, tapi saya menggunakan yang lebih stabil. 0 default Ubuntu ya, kalau bisa ya. Nah, ini kuda titik 2 ya. Kuda titik 2 default Ubuntu. Nampak ada nggak ya? Oh, ternyata 18.04 udah pakai yang ya udah nggak apa-apa, pakai yang ini deh. Kita coba ini dulu deh. Default 16.04. Nah, ini tadi ada storage, ini image-nya, terus kita mounting NFS-nya, ya, ini untuk ngetes apakah NFS-nya berjalan. Nah,
Selektornya di sini GPU type ini bisa kita pilih. Saya mau pilih pakai GPU 02. Tadi kan kalau kita pakai menggunakan GPU 02 dan 03 karena dua GPU itu yang lumayan powerful. Oke, kita coba untuk jalankan ya. Jadi pods working Ari dengan nama nah namanya ini kita ganti namanya Ari atau paling enak pakai nama mesinnya dulu deh. GPU 04 Ari terus aplikasinya apa di sini? Udah 10 misalnya. Udah 10. Oke, biar teratur aja. GPU 04. Nah, oke, kita apply. kubectl apply minf pods. Mas Adif, silahkan lakukan apa yang saya lakukan ya, tapi dengan namanya nama yang beda. Karena dia nggak bisa kalau namanya sama. Nah, Mas Kadif coba pakai di GPU 03. Ya, tadi kan saya pakai di GPU 02. Oke, kubectl. Oke. Nah, Mas Kadif coba di GPU 03. Caranya adalah di sini ada GPU type. Nah, GPU type-nya ini dirubah ke GPU 0. Namanya juga dirubah, aduh, ini harusnya GPU 02 ya. Namanya dirubah jadi GPU 03, Adif misalnya udah 10. Supaya kalau kita lihat di sini, get pods. Ya, jadi di sini kalau kita lihat punya saya di sini lagi container creating ya atau sedang dibuat. Di mana dibuatnya? Di GPU 02. Kita bisa lihat ctl describe pods GPU 04. Ini saya salah nama, harusnya GPU 02. Oke. Ini sudah successfully diassign ke GPU 02. Ubuntu 04 yang sebenarnya itu tadi di NGC Cloud ini adalah bukan marketplace ya. Kita mau shopping kontainer apa gitu. Kita shopping kontainer apa, kita lihat di GPU 02 dia lagi bekerja sebenarnya. Lagi bekerja untuk mendownload. Di sini kan kelihatan nih receive-nya 11 MB per second, artinya kontainer yang ada di NGC Cloud itu sedang ditempatkan atau di-download di GPU 02. Tapi walaupun semua kontainer itu di GPU 02, semua akses yang kita lakukan adalah di GPU 01 atau bisa dibilang di master. Ya. ctl get nodes oh, wait. Gimana Mas Kadif? Udah bisa lihatnya? Udah bisa meng-create? Belum, ini masih nulis ya YAML-nya. Ya, YAML-nya ngopi aja ya Mas, ngopi Iya. deh. Ya, what's working with 03 kan tadi. ya 03 Mas. GPU type-nya 03. Tadi apply-nya gimana? Oh, kubectl tl apply minf nama misalnya ini misalnya gitu.
Sudah. Nah, kita lihat statusnya. BCTL get pods. Oke, nah ini punya Mas Fazif lagi di create. Ini yang punya saya di sini. GPU 04 Ari Kuda. Untuk mengakses ke dalam kontainer milik kita sendiri, kita bisa melakukan exec min IT GPU 04 Ari Kuda 10 ya. Bin bash. Kalau yang punya Mas Fazif tunggu selesai dulu ya Mas, sampai downloadnya dia selesai dari NGP. Nah setelah ini sekarang saya sudah masuk di sini di dalam kontainer ini. Nama kontainernya kan tadi saya salah pakai GPU 04, jadi tulisannya adalah GPU 04. Nah kita sebagai root di sini kita boleh melakukan apa saja, apt get apt update. Ya, kita bebas melakukan apa saja di sini. Nah, untuk mengetahui kudanya sudah terinstall atau belum, kita bisa lihat kan di USR lokal, biasanya kuda. Ini LF, ini ya. Kita bisa lihat NVCC misalnya. Ya, NVCC min version. CUDA compilation tool rilis 10, benar kan? Jadi kudanya adalah CUDA 10. Silahkan Mas Fazif coba untuk ubctl get pods. Mudah-mudahan sudah selesai. Oh, masih container creating. Saya GPU 03. Kita lihat Udah. udah selesai atau gimana? Running tulisannya. Iya, running. Oke. Nah, setelah running tadi yang saya lakukan ctl extract min it nama pods-nya dari Mas Fazif tadi IP03 Fazif udah 10 bin bash. Sudah. Oke, nah di situ Fazif bisa melakukan macam-macam ya. Jadi apt get update terserah, apt install juga terserah. Jadi itu sudah kontainer yang sudah dibundling dengan CUDA 10. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi CUDA 10 lagi. Ya, semua CUDA 10 sudah ada di situ. Sekarang yang mau saya jelaskan adalah di mana saya mau menyimpan file. Ya. Misalkan dengan kemudahan di sini. Jadi tadi kan kita ada namanya, kalau kita lihat di sini, ini kita lihat kita mencoba melakukan mounting di sini 30.182 dengan path DGX files. Artinya saya punya storage tersendiri di mana setiap pods atau setiap kontainer itu dengan konfigurasi ini akan melakukan mounting terhadap storage tersebut. Nah, storage itu bisa kita akses langsung dari rumah. Jadi kita tidak perlu mengcopy file dulu ke GPU 01, terus mengcopy lagi ke dalam Docker image-nya. Itu agak sulit. Nah, di sini semua itu ada di dalam /var.nfs. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam pods kita masing-masing. Saya masuk ke Ari, Mas Kazif masuk ke pods Kazif. Nah, di sini kita lihat var nfs. Nah, ini kayak isinya adalah tempat pooling dari data-data kita. Masing-masing mahasiswa coba buat folder di sini. Ya.
mkadir misalnya, di sini saya mau buat ARI, GPU 02 ya, ARI udah 10 misalnya. CD GPU 02 ARI, biar rapi aja namanya sih bisa macam-macam. Tapi masing-masing user silahkan coba untuk buat namanya seperti ini, formatnya biar rapi aja. Nah, di sini bisa pi ari.txt. Oh, nama juga nggak ada. Itu install pi. Apt update. Nah, misalnya di sini saya taruh nano ari.txt. As writing file di dalam storage ini. Oke, nah sekarang var NFS ini bukan lagi di komputer GPU 02 punya saya, sama juga var NFS ini bukan di GPU 03-nya Mas Fazif. var NFS ini adalah sebuah storage tersendiri, ya. Jadi makanya banyak file-file lain di sana karena berkumpul di sini semua. Jadi memang kelemahan dari ini adalah saya belum bisa untuk mengkonfigurasi untuk beda user. Tapi kalau untuk kita diberi kemudahan untuk naruh filenya, kita bisa dari rumah dengan WinSCP. Jadi saya pakai WinSCP. Di sini saya menggunakan user compar, ya, compar 152.168.30.182 untuk mengakses mengakses storage yang dimounting oleh var NFS ini, NFS-nya. Nah, di sini login, di sini ini kawung saya. Jadi mau nggak mau kita memang harus lewat kawung dulu, ya. Ini passwordnya. Nah, setelah saya masuk ke dalam share cache dev 1 data DJX files. Nah, di sini saya ketemu lagi di sini. Misalnya GPU 02 ARI kuda 10. Kalau saya mau upload sesuatu dari rumah, ya, misalnya saya mau upload suatu file, ya, namanya adalah intro to intra-parallel programming. Saya drag aja ke sini. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke dalam NFS saya, sudah masuk juga, bisa kita lihat di dalam GPU 2. Nah, di sini. Nah, kita dapat file yang saya transfer dari rumah saya ke dalam sini. Jadi kemudahan itu yang saya buat supaya teman-teman bisa dapat dengan mudah melakukan transferring file dari rumah ke sini langsung ke dalam pods-nya. Ya. Jadi di dalam pods-nya. Pak, bagaimana kalau pod saya rusak dan hilang atau error? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena asal nyimpen filenya atau nyimpen programnya semua ada di var NFS dan folder Anda sendiri. Ya, jadi kalau bisa sih jangan di dalam home pods-nya. Resikonya kadang-kadang ini suka kalau mati lampu atau itu suka ada error dan saya harus melakukan instalasi ulang. Jadi alangkah baiknya kalau kalian membuat foldernya itu ada di var NFS. Selain bisa diakses langsung dari luar jaringan kampus, ya. Caranya adalah dengan WinSCP tadi, ya. Di WinSCP ini adalah kita coba WinSCP, kan kalau kawung dia harus pakai ini ya, apa namanya, key ya. Nah, di sini private key saya, di sini saya jadikan tunnel. Nah, ini adalah konfigurasinya nih. Kawung.cs, terus port number 12122, terus di sini adalah ari.w, di sini password saya,
Lalu untuk mengauthentication tunnel, kita ambil private.ppk kita atau private key kita yang di-generate untuk masuk ke dalam itu ya, apa namanya? Untuk masuk ke dalam kawung ya, sama. Jadi ini private key-nya sama, cuman kawungnya dijadikan sebagai tunnel di sini. Oke. Yang ini sudah dikonfigurasi 50024, terus port kawungnya sama seperti yang SSH juga 12122 karena yang dibuka adalah port itu. Nah, di depannya di sini masukkan IP 30.182 dengan username kompar dan password adalah kompar 2020. Ya. Kompar 2020 sama kayak ini. Sama kayak deep 2020, username kompar 2020. Port numbernya sama 22. Karena kan 22 ini dia udah masuk ke kawung nanti baru masuk ke sini. Nah, kita login. Ini masukin password kawung Anda. Mas Kausik udah punya private key-nya? Udah. Nah, ya sebenarnya tinggal dimasukin aja untuk mengakses ini. Nah, mungkin sistem ini memang belum sempurna karena untuk membuat user masing-masing sepertinya cukup sulit. Jadi masih tergabung jadi satu. Jadi satu sama lain tolong saling menghormati ya, agar tidak mendelete pods punya orang lain. Maksudnya dtl get pods. Nah, nanti saya akan coba bersihkan beberapa pods ini, kubectl delete pods. Ya, jika Anda mau melakukan delete pods, bisa Anda lakukan seperti ini. Gimana, Mas Kasif udah bisa tadi yang pindah CP-nya? Belum. Udah nggak apa-apa. Ya, jadi pada dasarnya ini sama seperti kalian menginstal CUDA, ya. Atau misalnya nanti kalian mau pakai TensorFlow, ya tinggal pilih TensorFlow-nya yang ada di sini. Ya. Linknya adalah ini, tapi biasanya versinya itu nanti kalian rubah-rubah di bagian yang ini. So, saya mau coba bersihkan lagi pods-nya. Dan ada lagi yang bisa pakai user interface, tapi saya belum sempurna untuk mengkonfigurasi ini. Jadi eksekusinya itu belum bisa kita lakukan secara langsung. Cuman ini biasa yang digunakan untuk machine learning, ya, IPNB. Jadi mirip seperti yang kalau kita pakai Google Colab, ya, Google. Cuman ini belum bisa digunakan, ya. Digunakan bisa, tapi ya tadi ada beberapa masalah ketika diakses dari luar. Portnya ada beberapa yang belum terbuka. Ya, jadi ini intermezzo saja. Nah, di sini kita bisa punya notebook di sini. Terus di sini kita bisa notebook kita konekin. Lalu di sini kita bisa punya NVIDIA SMI kalau kita lihat. Ini adalah beberapa yang sudah dijalankan. Itu jadi pakainya namanya adalah Google Flow.
Nah, kalau dari luar dia nggak bisa dieksekut tuh. Jadi itu masalahnya. Tapi kalau kita di Fasilkom terus ngakses ke sini, itu bisa kita eksekut. Itu memakai mesin 5 yang itu juga sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mungkin ngasih saran untuk menyimpan file lebih baik di /var/nfs di dalam pods kalian masing-masing. Karena itu storage tersendiri, datanya lumayan bisa terlindungi. Terlindungi dalam artian karena memang mesinnya mesin untuk storage, jadi bisa dipakai. Oke. Kira-kira ada pertanyaan, Mas Kasih? Ini apa? Saya belum ada WinSCP sih, jadi ini saya lagi buka FileZilla, nggak ketemu settingan tunnelnya. Iya, maksudnya saya juga itu nyari-nyari settingan sendiri kemarin, jadi makanya saya pakai Windows CP. Dan nanti saya coba WinSCP deh. Oke, mungkin itu saja, mungkin bagaimana cara mengaksesnya. Nanti mungkin tolong di post kira-kira kalau ada beberapa trouble atau error gitu, tolong di post di grup ya, jadi saya bisa cepat untuk handle. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Rajid, dan mudah-mudahan nanti video ini saya akan coba share ke rekan-rekan semuanya. Oke, kita tutup dulu sesi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Sama-sama, Mas Rajid.